Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman kabarnya baik-baik ya. Oh iya, di video ini aku mau share tentang gimana prosesnya pendaftaran PPP atau Pembinaan Persiapan Perkawinan khusus bagi pasangan Katolik yang sedang mempersiapkan pernikahan. Tonton sampai habis ya. Sebelum kita mengucapkan janji kita di depan altar dan diberkati oleh pastor, ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu PPP, Persiapan Pembinaan Perkawinan, yang biasanya dikenal dengan KPP. Nah, perlu kita ketahui bahwa PPP ini tuh dia punya masa berlakunya. Jadi nanti kalau kita ikut PPP, kita bakalan dapat yang namanya sertifikat, dan sertifikat tersebut berlakunya 6 bulan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja kapan teman-teman akan menikah dan diusahain jangan sampai si sertifikatnya itu expired gitu. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar untuk pembinaan persiapan perkawinan sendiri tapi bingung mau daftarnya di mana, tenang aja karena aku bakalan share gimana caranya. Gimana cara mendaftarkan untuk mengikuti pembinaan ini, yaitu dengan cara melihat di web paroki masing-masing. Di situ biasanya sudah ada informasi mengenai pembukaan pendaftaran pembinaan perkawinan dan teman-teman bisa sesuaikan dengan jadwal yang udah teman-teman dan pasangannya sepakatin kapan mau menikahnya. Jadi bisa disesuaikan tuh. Terus nanti teman-teman kalau misalnya udah nemu jadwal untuk pendaftarannya kapan, pembukaannya kapan, nanti bisa mendaftar di sekretariat dengan bisa datang langsung biasanya, atau bisa juga kalian lihat aja kontak personnya di situ, terus dihubungin, tanyain syarat-syaratnya apa, dan kalian bisa mendaftar gitu. Berdasarkan pengalaman waktu itu saya dan pasangan saya sih, waktu itu kita mendaftar di sekretariatnya, terus di situ ada formulir yang harus diisi mengenai identitas kita, asal paroki, dan lain-lain. Terus yang harus kita persiapkan juga yaitu surat baptis yang terbaru, yang sudah diperbarui, bisa diminta ke paroki asal kita. Di situ itu harus yang ada tulisannya liber, artinya itu belum menikah. Kita juga harus mempersiapkan pas foto 3x4 sebanyak antara 1 atau 2 lembar, aku lupa. Dan yang terakhir itu ada biaya administrasi tergantung dari paroki yang mengadakan pembinaan persiapan perkawinan ini. Untuk lamanya pembinaan persiapan perkawinan ini sendiri itu biasanya 3 hari, tapi nggak full bener-bener dari pagi sampai sore sih. Biasanya tuh ada jam-jamnya gitu. Hari pertama dari jam berapa sampai jam berapa, hari keduanya begitu juga, dan hari ketiganya itu tergantung dari si penyelenggara, dari paroki penyelenggara pembinaan persiapan perkawinan ini. Mengingat situasi sedang pandemi seperti ini, waktu itu kita pelatihannya itu lewat Zoom gitu. Jadi pastiin nanti persiapin komputer ataupun handphone teman-teman yang jelas jaringannya harus bagus. Jadi teman-teman semua bisa mengikuti pelatihan dengan baik, dan juga nanti sertifikatnya dapat, karena ada juga beberapa yang jadinya nggak diberi sertifikat karena adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pembinaan, seperti nggak mendengarkan pelatihannya dengan baik, terus tidak kooperatif, kayak gitu-gitu. Biasanya ada kasus yang seperti itu sehingga menyebabkan sertifikat pembinaan persiapan perkawinannya itu sendiri tidak dikeluarkan oleh pihak paroki. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ke teman-teman ya. Setelah pelatihannya selesai, biasanya itu ada beberapa hari dulu kita menunggu. Kemudian kalau misalnya kita lulus, kita bakalan diberitahu oleh pihak paroki dan kita akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa sertifikat tersebut itu masa berlakunya itu hanya 6 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikat itu, jangan lupa salah satu yang harus kita lakukan lagi itu yaitu kanonik, seperti pembinaan antara kita dan pasangan kita bertemu dengan romo paroki yang nantinya akan memberkati pernikahan kita di gereja, seperti itu. Untuk kanonik itu sendiri biasanya itu kita harus daftar di paroki kita lagi. Kita ke bagian sekretariatnya aja, daftar ke situ, terus kita minta pengantar
untuk pendaftaran itu kalau nggak salah waktu itu ada pengantar dari pihak lingkungan, ketua lingkungan seperti itu, harus ada yang ketua lingkungan kita tanda tanganin. Jadi kita bisa minta formnya ke bagian sekretariat karena ada beberapa syarat gitu yang nantinya kalau misalnya sudah terkumpul, kita bisa janjian dengan pastor yang akan memberkati kita untuk melakukan kanonik seperti itu. Nah, ada juga teman-teman yang menanyakan kemarin itu kalau misalnya kita ikut kanoniknya di suatu tempat tapi kita menikahnya di tempat lain. Seperti kasusnya saya sendiri, waktu itu saya kanoniknya di Bandung dengan pastor paroki yang di Bandung, tapi saya pemberkatan pernikahannya itu di Sintang, Kalimantan Barat. Itu bisa aja, asalkan nanti kita kontak ke bagian sekretariat di tempat kita yang akan diberkati nanti, terus kita tanya syarat-syaratnya apa, dan nanti itu semua form yang udah kita kumpulkan untuk kanonik bakalan dikirim ke paroki di tempat kita pemberkatan, dan juga beserta ada namanya surat pelimpahan pemberkatan dari Romo Paroki di mana kita melakukan kanonik, akan diberikan surat pelimpahan untuk pastor yang akan memberkati kita di paroki yang satunya lagi begitu. Itu gampang sih sebenarnya, bisa disesuaikan aja nanti, pokoknya semuanya semoga lancar buat teman-teman. Semoga sukses semuanya, jangan terlalu stres, bawa dalam doa aja, pasti semuanya lancar. Sampai di sini aja videonya, terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, kalian bisa komen juga, dan bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Have a great day guys, see you on my next one, bye bye, God bless you.